Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mari kita memulai materi kita dengan tema penilaian pembelajaran anak berkebutuhan khusus yang dibawakan oleh kelompok 10. Langsung saja kita mulai. Dimohon untuk menyimak. Terima kasih. Kami dari kelompok 10, Ahmad Hulaimi, Muftian Nur Izzati, Muhammad Al-Naki, dan Nanda Hernanis. Pengertian penilaian. Penilaian bagi peserta didik berkebutuhan khusus sangatlah beragam. Jenis dan model yang dipakai disesuaikan dengan kompetensi dan indikator hasil belajar yang dicapai, tipe materi pembelajaran, dan tujuan penilaian itu sendiri. Penilaian hasil belajar harus memperhatikan beberapa pertimbangan, yaitu pertama, guru harus memperhatikan penyesuaian penilaian anak berkebutuhan khusus, setting inklusi. 2. Kriteria penilaian hasil belajar. 3. Proses penilaian hasil belajar berdasarkan jenis-jenis penilaian. 4. Kendala yang terjadi dalam penilaian. 5. Usaha yang dilakukan agar tidak terjadi permasalahan dalam penilaian. Prinsip penilaian anak berkebutuhan khusus. Ada beberapa prinsip dalam penilaian anak berkebutuhan khusus. Pertama, penilaian terhadap anak berkebutuhan khusus ringan yang mengikuti kurikulum umum dapat menggunakan kriteria penilaian reguler sepenuhnya. Kedua, penilaian terhadap anak berkebutuhan khusus sedang yang menggunakan kurikulum modifikasi. Sistem penilaiannya menggunakan perpaduan antara sistem penilaian umum dan sistem penilaian individual. Ketiga, penilaian terhadap anak berkebutuhan khusus berat pada sekolah inklusif yang menggunakan kurikulum yang diindividualisasikan. Sistem penilaiannya menggunakan norma penilaian individual yang didasarkan pada tingkat daya serap yang didasarkan pada baseline seperti yang diterapkan pada sekolah khusus. Keempat, sistem laporan penilaian kuantitatif bagi anak berkebutuhan khusus harus dilengkapi dengan deskripsi naratifnya untuk menghindari kekaburan dan mempertegas jenis dan kualitas kompetensi yang lebih dikuasai anak. Kegunaan penilaian pembelajaran bagi ABK. Kegunaan dari penilaian agar setiap siswa memperoleh perhatian yang sama tetapi diberi yang berbeda sesuai dengan kebutuhannya. Oleh karena itu, guru harus melakukan secara seksama proses penilaian yang terus-menerus, sehingga guru memperoleh gambaran yang utuh mengenai kondisi belajar siswa dari awal sampai akhir. Cara penggunaan penilaian pembelajaran bagi ABK. Pertama, melakukan asesmen awal, tengah, dan akhir. Kedua, melakukan penilaian hasil belajar secara terpadu dengan kegiatan pembelajaran. Ketiga, melakukan penilaian hasil belajar dalam suasana yang menyenangkan. Keempat, berupaya memberikan profil kemampuan siswa secara lengkap atau menyeluruh meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kelima, melakukan penilaian hasil belajar dengan adil disesuaikan dengan kemampuan atau kebutuhan siswa setiap individu atau siswa. Keenam, melakukan penilaian hasil belajar berkelanjutan dengan melakukan pengamatan secara terus-menerus. 7. Menggunakan strategi yang mencerminkan kemampuan siswa secara autentik atau hasilnya akurat. 8. Melakukan penilaian hasil belajar dengan menggunakan tes tertulis, observasi, melalui portofolio atau kumpulan kerja siswa, unjuk kerja, produk, penugasan, dan lain-lain. 9. Mengadministrasikan penilaian hasil belajar secara tepat dan efisien. 10.
adanya penyesuaian dalam teknik atau cara atau strategi dalam melaksanakan penilaian hasil belajar. Dan yang terakhir, adanya penyesuaian perangkat atau instrumen penilaian hasil belajar disesuaikan dengan kebutuhan khusus setiap individu atau anak. Contoh penilaian terhadap ABK. Untuk siswa gangguan penglihatan, pada waktu pelaksanaan, penilaian hasil belajar perlu menggunakan Ricklet, pen, tape recorder, mesin tik Braille, dan loop. Dan untuk anak gangguan penglihatan, perangkat atau instrumen penilaian hasil belajarnya bisa menggunakan huruf Braille, dan bagi yang masih mempunyai sisa penglihatan, low vision, tulisannya dapat diperbesar sesuai dengan kebutuhannya. Untuk mengetahui bagaimana implementasi penilaian pembelajaran ABK, teman-teman bisa lihat link di bawah ini. Cukup sekian presentasi dari kelompok 10, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.